Saleke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khadzun nafsi. Jajal elingem dimulai kok pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged salat. Jenengan nekdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nak salam ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemlete aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan kula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadzun nafs. Cara bahasa sing rohi sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah nyukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tunda tapi. Nggih. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Masih diberi nikmat kesehatan, mana kita masih bisa mendengarkan ceramah-ceramah Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau biasa disebut Gus Baha. Dan kali ini beliau akan membahas mengenai bagaimana supaya kita ikhlas lebih mudah. Dan bagi teman-teman yang kurang memahami bahasa Jawa, insya Allah saya akan menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Mari kita simak ceramahnya beliau. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan. Dua mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yal taqiyan di sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa? Ini dalam pandangan. Kula nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Razi. Imam Razi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rungokaken ya. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean ben gak kaget. Mungkin sampean gak kaget wong imane sampean ikan mokong, ora wati paham lah iman apa? Mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Kok terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Okay. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning gone bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ora mesti dibukakno ngenteni diintegrasi saiki sapa Muhammad mbek sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Gusti Allah berfirman, marojal bahroeni yaltaqiyun. Dua mata air itu dipertemukan. Jadi banyak sungai-sungai bermuara di laut.
Yaltaqiyun, kelihatannya bertemu. Tapi itu hanya fi ro'il aini, dalam pandangan mata. Beliau atau Gus Baha pernah ngaji banyak kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar yang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Al-Quran itu wahyu yang pasti kebenarannya, tapi bagaimanapun Al-Quran itu bahasa. Jadi kita harus memahami supaya iman kita jadi tidak beraturan. Jadi kita harus bisa menjawab supaya iman kita tidak seperti iman orang awam. Kalau generasi kita tidak bisa menjawab, maka anak cucu kita kelak sudah tidak iman dengan Al-Quran. Iman yang tidak beraturan, jadi iman yang tidak disertai dengan hal yang ilmiah. Contohnya begini, ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam sendiri atau dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, dan macam-macam. Jadi ketika banyak ilmuwan, penemuannya lebih diakui secara ilmiah daripada tulisan-tulisan agama, itu bisa menimbulkan keguncangan. Keguncangan itu bisa menjadikan iman kita goyah. Misalnya begini, ini yang terkenal dan mungkin Anda juga sudah sering mendengar. Bulan itu di langit ketiga, kalau matahari itu di langit ke berapa gitu. Terus terakhir itu langit yang dihuni oleh malaikat Jibril. Terus ketika ada berita bahwa para NASA Amerika bisa naik ke bulan, rata-rata kiai yang di desa itu dulu itu gak percaya. Nabi Muhammad aja yang nabi kalau naik ke bulan, tok 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 tok, pamit dulu sama malaikat Jibril. Diinterogasi dulu, ini siapa? Muhammad sama siapa? Jibril itu baru membukakan. Itu salah satu contoh. Kalau dek dalu ngaji kalian santri-santri, kalau terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafat, yani lughat, iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lughat, ya bahasa iku diimani menurut karpe dhewe. Orang menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu tuh satu wilayah, satu area sing dinggoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan ning langit ketiga kok terima manusa tok bulan terus sampean ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah lughat. Terus Imam Rozi menjawab sama itu istilah lughat. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampean sing nate kaji sing numpak pesawat. Kalau nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh, sampean ndelok dhuwur nggih langit. Ngisor nggih napa? Langit. Sampean nak buka teng pesawat king jendela. Delok ngisor ngeten nggih langit, delok dhuwur nggih napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalang kalimatan kasajaratin napa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha napa fis sama nggih asluha sabitun napa fil ardi wa far'uha napa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya uwit sing thayyibah ngene iku wit kurma asluha sabitun fil ardi akare wit kurma menghunjam ning bumi wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya atau dahane fis sama. Ya, artinya kan sederhana loh, gitu. Wit kurma itu dahane fis sama. Sama artinya mosok koyok bayangannya sampean sesuatu yang benar-benar gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajarotin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa?
fis sama. Sama teng mriku mosok artine langit sing enggak terjangkau. Wong artine kaya wit kurma sing akare menghujam ning bumi, wa faruha napa? Fis sama. Dahan-dahane utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nah, sampean delok teng munjid, teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham nggih? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ane iman itu dibaringi mbek ilmu. Nak cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Ora kok srengenge ambles ning bumi lho. Lah nek srengenge ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gedhe, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge kuwi sawangane ya surup ning mata air. Kok anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firaqil aini sawangane. Dadi piye wae Quran itu pakai lugat, balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane firaqil ain. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Kok kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firaqil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firaqil aini. Gene iku sawangane. Jadi niku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan nggih. Yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa iku ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok iku lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiye-kiye kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng. Musim ketiga, pergerakan angin sampai ndelok ning perkaraan cuaca rata-rata bener. Nggih mboten, musim angin, musim hujan, musim kering. Secara ilmiah ngene ku wong ngene ku wae. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok. Sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wa ya fil arham lanang wedok. Itu yang bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa Allah napa rizqa kabeh sing gremeng ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki sampean ngirup oksigen ya iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit iki. Sehingga ketika kira di dhuwit terus janggal jare wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqa kok aku ra di dhuwit ra di beras. Nah iku jenenge maknani Quran menurut karepe dhewe. Nah iki semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe dhewe. Niki jurungaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama. Sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karepe dhewe. Ngene ku wau, misale
wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris koha. Asal jenenge dabah pokoke makhluk urip mesti di jatah rezeki masing-masing. Beliau tadi malam mengaji dengan santri-santri. Dia menjelaskan masalah utama umat Islam itu antara lafad atau lugot itu diimani sesuai kemauannya sendiri. Nah, itu yang jadi masalah utamanya. Lugot atau bahasa diimani menurut kehendaknya sendiri dan seenaknya sendiri, bukan menurut ilmiah. Contoh mudahnya begini. Anda bayangkan langit itu apa? Langit itu satu wilayah yang dihuni malaikat, satu wilayah yang tidak tersentuh. Jadi bayangannya langit itu satu wilayah atau area yang tidak tersentuh, sehingga ada kabar bulan itu di langit ketiga. Kok manusia bisa sampai ke bulan? Anda tidak percaya, dianggap masuk wilayah yang wilayahnya Jibril. Padahal gak begitu masalahnya. Itu masalah istilah sama atau langit, itu istilah bahasa. Lalu Imam Roji menjawab, sama atau langit itu istilah lugat, istilah bahasa. Jadi sesuatu yang bukan bumi itu namanya langit. Anda yang pernah naik haji pasti naik pesawat. Kalau Anda di pesawat, itu di jendela, kalau Anda melihat ke bawah, itu langit, ke atas juga langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk sesuatu yang bukan bumi. Terus Imam Roji mencontohkan bahwa Allah berfirman, alam taro kaifa doroballahu masalang kalimatan kasajarotin toyibatin asluha tobitun fil ardi wapar uha fisama. Kalimah toyibah itu seperti pohon toyibah, yaitu pohon kurma. Asluha tabitun fil ardi. Akarnya pohon kurma itu menancap di bumi. Wafar uha fisama, cabang-cabangnya atau dahannya di langit. Jadi itu sederhananya. Pohon kurma itu dahannya fisama. Masa sama artinya seperti bayangannya Anda? Sesuatu yang tidak tersentuh. Masa fisama itu kok bisa artinya langit yang tidak terjangkau? Sebab itu istilah fisama di Al-Quran itu menunjuk sesuatu arti yang tidak bumi. Kalau Anda lihat di Munjid, di Kamus Mutlaqul Uluwi, itu sesuatu yang atas. Makanya iman itu harus dibarengi atau diiringi dengan ilmu. Nah, kalau menurut ilmu falak, ini cerita astronomi. Ilmu falak atau ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita mengalami siang. Dan ketika kita di bawah, kita mengalami malam. Itu bukan matahari tenggelam ke bumi. Kalau matahari tenggelam ke bumi, logikanya kan tidak masuk akal. Karena matahari lebih besar. Masa matahari yang besar bisa ditelan barang yang ukurannya lebih kecil. Tapi kenapa istilahnya hatta ida balago magriba syamsi wajaddaha tagurubuhu fi ainin hamiadin. Kalau sesudah waktu sore, kelihatannya matahari itu seperti tenggelam ke mata air. Karena setiap sore Anda lihat dari gunung, Anda melihat matahari, kelihatannya seperti tenggelam ke laut. Jadi jalan keluarnya apa? Ya seperti Imam Suyuti, fi ro'yil aini, kelihatannya. Jadi bagaimanapun Al-Quran itu memakai lugot, balik lagi pakai istilah kelihatannya seperti itu. Jadi Al-Quran itu tidak selalu memutuskan sesuatu itu yang seharusnya. Itu
fi ro'yil aini, seperti terlihat seperti itu. Sama seperti air tawar dan air asin, kelihatannya bertemu, tapi kenyataannya hanya keaduk-aduk karena dari sungai ke laut, tapi kelihatannya. Allah tetap membuat karakter masing-masing dan keduanya sesuai dengan karakter masing-masing. Kalau ahli fisika itu sangat memahami benda yang diaduk-aduk seperti apapun, tetap mereka membawa karakter masing-masing, membawa ciri masing-masing. Berarti bertemu hanya kelihatannya saja, hakikatnya tidak mau atau tidak pernah ketemu. Itu namanya fi ro'yil aini. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori fi ro'yil aini, yaitu kelihatannya. Jadi itu masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan dohirnya nas agama. Anda harus paham hal seperti itu karena banyak sekarang misalnya ketika manusia itu mendeteksi janin, ahli dokter kandungan lewat berbagai macam peralatan USG. Dulu para kiai-kiai zaman dulu ada 5 perkara yang tahu itu hanya Allah. Kapan hujan, kapan orang meninggal, terus yang di dalam kandungan itu laki-laki atau perempuan. Itu yang tahu hanya Allah. Kiai-kiai zaman dulu gitu. Tapi sekarang paling orang percaya sama kiai itu ya urusan mati saja. Urusan hujan secara falak atau astronomi bisa dideteksi. Ilmu falak itu bisa tahu kalau ini musim penghujan, musim kemarau, pergerakan angin. Anda lihat itu di perkiraan cuaca itu rata-rata benar secara ilmiah itu tadi. Di dalam kandungan tidak ada yang tahu jenis kelamin laki-laki atau perempuan karena hanya Allah saja yang tahu. Yang menjadikan keliru itu karena Anda menentukan bahwa itu janin kelamin laki-laki atau perempuan. Allah berfirman, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu yang ada di rahim. Menurut ilmu nahu itu mufhan. Ma itu tidak harus menunjuk laki-laki atau perempuan. Ma itu lafad-lafad yang mufham. Apa saja yang terkait nasib, bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal atau tidak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita sendiri menentukan wa ya'lama fil arham itu laki-laki atau perempuan. Nah itu tadi agama mulai rusak. Sesuatu diartikan menurut keinginannya sendiri. Nah itu sama aja dengan Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi ilallahi rizquha. Semua yang ada di bumi Allah menanggung rezekinya. Menurut Allah mulai bernapas yaitu rezeki. Anda menghirup oksigen itu rezeki. Cuma ya kita saja hanya uang yang disebut rezeki, sehingga ketika kita tidak punya uang itu lalu janggal. Katanya wa ma min dabatin fil ardi ilallahi rizquha. Kok saya tidak punya uang, nggak punya beras? Nah itu namanya mengartikan Al-Quran menurut semau keinginannya sendiri. Itu yang menjadikan rusak tatanan, sering menurut keinginan sendiri. Rezeki ku cara Allah ki mulai ambekan, udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi menusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah. Nak panen kathah. Tapi menusa iku pengetahuane menusa mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula. Menusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan ora jahil iku maknane bento. Nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi?
Ketika sampean nganggep rizki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setrup yo ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rizki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rizki itu masalah potensi, potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan teng surat Isra iku manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayakhsifa mikum janibal barri. Allah ngelingno kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tenggene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum qasfa min khasifam di bulan bal ini. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nak dongok-dongok ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih mboten. Tapi manusia kedikte jahule bentone wow. Sangane kecelakaan anu Pak pesawat, anu Pak Adam air sangane kecelakaan. Nak ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iku jenenge jahula. Manusia akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederenge era tsunami Aceh, sampean bayangno wong kerem ning laut nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Lah wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusa bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa bento, saking bentone iku nak ngomong ke karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah itu gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusia saking bintune ngoten, ambek macan wedi. Kesane diterkam macan mesti mati nih. Ambek buadak wedi. Kesane diterkam badak ku akeh mati. Padahal sedikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nak wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung nggih mboten. Lek nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodohne manusa gara-gara macan gedhe iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik trimo flu burung. Lalu betapa doluman jauh lah. Jadi manusia ngomong-ngomong kelira-keliru. Mau sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusia wis dolim bento. Maka al insanu doluman apa? Jauh lah wis dolim napa? Bento. Menjenak dituruti ngoten kelira-keliru. Jadi ngomong-ngomong boleh kelira-keliru. Paham ya? Iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fira'il aini muk sawangan. Sebagian ilmune manusa ya mau nuruti napa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok wong muk sawangane tok. Ya sawangane wis salat wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine berontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundel mek pangeran. Jenenge sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok kudu ana hakikate. Muga ora ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mbek unda-tunda. Menurut Allah itu mulai bernapas, kesehatan, nggak kena gempa, nggak kena tsunami, yaitu rezeki. Tapi manusia selalu beranggapan bahwa rezeki itu hanya uang.
punya banyak beras, kalau panen banyak. Jadi itu pengertiannya manusia tentang rezeki. Makanya Allah berfirman, makanal insanu doluman jahula. Manusia itu pada akhirnya dolimulan dan jahil atau bodoh. Ketika Anda menganggap rezeki itu hanya uang yang banyak, Gusti Allah memperingatkan, uang banyak kalau setruk ya nggak bisa menikmati. Coba bayangkan ketika rezeki itu beras yang banyak, terus Anda kecelakaan atau punya penyakit, ya jadi itu. Sebab itu Allah berfirman, masalah rezeki itu masalah potensi, potensi kecelakaan. Maka Allah berfirman di surat Isra, manusia itu diingatkan menggunakan teori potensi. Apa amintum ayah sipamingkum jalibal bari. Hidup di dunia merasa aman, bisa saja tahu-tahu ada tsunami, bisa saja tahu-tahu ada gempa. Misal ya selamat, bisa saja kapan-kapan gak selamat. Lihat di surat Isra itu diulang-ulang. Apa amintum ayah sipabikum jalibal bari ayyusila alaikum dan seterusnya. Itu dibolak-balik. Nah, teori ini seharusnya manusia itu lebih mudah bersyukur. Tapi manusia kan begitu pemikirannya. Naik pesawat, rawan kecelakaan. Santai di rumah, kelihatannya selamat, aman. Lah di Aceh pas di rumah semua tahu-tahu ada tsunami. 100.000 lebih ya habis. Jadi manusia itu terdikte sama jahulan itu. Kalau naik pesawat kelihatannya nggak akan kecelakaan. Yang di Jogja ya di rumah semua tahu-tahu ada tsunami. Nah itu namanya jahulan. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Makanya Allah mengingatkan seperti zaman dulu sebelum ada tsunami. Anda bayangkan manusia tenggelamnya itu ke laut. Nah sekarang habis teori tenggelam ke laut itu di Aceh. Manusia itu tenggelamnya di darat semua, matinya tenggelam. Nah itu manusia itu jahulan. Disangkanya tenggelam itu hanya ke laut. Padahal di Aceh dibuktikan tenggelamnya di darat, sedang di rumah. Makanya Allah mengingatkan kita berulang-ulang. Tsunami itu bukti tenggelam di darat. Manusia itu jahulan sampai begitu jahulannya kalau bicara semaunya sendiri. Makanya ketika Allah menurunkan innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan, Allah itu tidak malu sekedar memberi contoh barang-barang kecil seperti nyamuk. Tapi manusia itu karena jahulannya ya begitu. Misalkan kalau diterkam macan pasti mati, sama badak takut. Padahal itu rata-rata orang meninggal itu karena kuman, barang yang kecil. Semua ahli medis tahu orang yang diterkam macan itu dari zaman Nabi Adam sampai kiamat bisa dihitung. Tapi kalau mati sama kuman itu kan barang kecil. Tapi manusia takutnya sama barang-barang besar. Padahal sekarang banyak yang mati karena dari ayam misalnya, flu burung. Betapa bodohnya manusia gara-gara macan bisa nyakar jadi takut. Tapi kenyataannya macan gak mematikan. Malah dari penyakit ayam yaitu flu burung. Jadi betapa jahulannya manusia itu. Jaluman jahulah. Jadi manusia itu banyak yang cuma kelihatannya. Makanya Allah mensifati manusia itu makanal insanu jaluman jahula. Jadi sesuatu itu ada yang kaitannya fi ro'yil aini, cuma kelihatannya. Jadi ilmu manusia itu cuma kelihatannya, bukan ilmu hakikat. Sebab itu menurut ilmu tasawuf, ilmu itu dibagi 3, yaitu ada ilmu syariat, ada thariqat dan hakikat. Sebab kalau menurut syariat saja, orang itu cuma kelihatannya saja. Kelihatan sudah sholat,
sudah sujud, ternyata hatinya ya gak ikut sujud. Hatinya berontak sama sini. Artinya sujud kan orang itu tunduk semua ke khairihi wa syar'ihi in minallah. Ternyata kelihatannya saja sujud, tapi hatinya kemana-mana. Gak tertuju sama Allah. Jadi kelihatannya sujud. Makanya ada ilmu hakikat. Gak boleh melakukan syariat saja, harus dibarengi dengan hakikatnya. Sebab kalau gak ada hakikat, ya seperti itu, hanya kelihatannya saja. Kelihatan sodakoh, padahal cuma bergaya saja. Berarti sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusia mau koyo dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas itu gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat, ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Mboten mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat, karena dhuwit itu hasil dagangane jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa waem lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah ya ngrasa iso ngundat. Lah awale sampean melihat itu secara ilmu hakikat, dhuwit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora wekku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone ndekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bentuk-bentune wong. Engko cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho betakok endi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten iki, sampean tak kei dhuwit 100 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opah neh ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng awang ngekek taufik kok dijaluki opah. Lho wak nuntut opah ambek wong sing ngekeki. Lha iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang supaya ke salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa yo opah wis isin to dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah, aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Nek cara ke awale cara melihat ilmu hakikat, ikhlas ku gampang. Nggih mboten? Lha mboten ku ya tenan. Gampang kudu ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Nek nuruti syariat. Wah, guru sak huruf dadi 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Mana? Gara-gara pertama mandang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfun apa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarif pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pengiran, ditakdir di kesempatan ibadah. Ampun kok nganti nuntut, terus aku kepikiran jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas ku piye anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nek kowe pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti buksa to, sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapati ngurmati aku. Ya tersinggung to.
Lho nak tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat, Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadadhum napa? Iman. Anak tersinggung syariat ono, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jare gak ngergani kiai, kok bareng umur itu gak ngergani wong tua. Malah nyiksa ati to. Pertuntang. Tuh. Nah, sampean ngaku ilmu hakikat selesai. Ora kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga kowe ngerasa ujub. Iku mau, dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tanpa aku ora dadi masjid. Sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Tapi kalau Anda disertai ilmu hakikat, jadi kalau Anda sodakoh, caranya ikhlas itu mudah, sangat mudah. Cara Anda memakai ilmu hakikat, ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kalau Anda nggak ikhlas itu ya yang janggal. Jadi kalau Anda mengatakan ikhlas itu susah, berarti Anda hanya tahu ilmu syariat saja. Kalau Anda paham ilmu hakikat, pasti ikhlas, gak mungkin gak ikhlas. Contohnya begini, saya punya uang 10.000. Menurut pandangan syariat, karena uang itu hasil usaha dari jualan Anda misalnya, jadi gara-gara uang itu merasa punyaku, mau diberikan sama orang itu jadi berat. Kalau Anda sodako ya merasa keingat terus, nggak ikhlas, ngungkit-ngungkit. Jadi kalau awalnya Anda melihat secara ilmu hakikat, uang itu milik Allah, bukan punya kita, tapi itu hanya titipan. Kalau diberikan sama orang itu ya jadi mudah. Itu yang punya hanya Allah. Nah, itu cuma titipan. Tadi di tanganku, sekarang di tempatnya dia. Jadi selesai sudah. Makanya menurut hikam, orang gak ikhlas itu bodoh atau orang yang gak waras. Menurut hikam, logikanya itu mudah. Kaifatak lubul arju mimman huwa muhtihi ilaika. Contohnya begini, saya beri uang 100 juta. Anda disuruh dagang, setelah itu jualan Anda sukses, untung dagangannya, masih minta upah sama saya, kan lucu. Orang yang sudah memberi hadiah sama Anda, kok malah dimintai upah? Kata hikam, orang itu iman, bisa sholat sebab taufik Allah, bisa ngaji sebab taufik Allah, kita bisa ibadah sebab taufik Allah. Terus setelah Allah memberi taufik, Allah dimintai upah. Jadi menuntut upah sama orang yang sudah memberi hadiah kan jadi lucu, jadi nggak masuk akal. Jadi sebenarnya gampang supaya sholat ikhlas, ya Allah, sodakohku karenamu, sholatku karenamu. Jadi yang membuat kita nuntut itu sebab kita itu GR, ujub. Saya bisa sholat, kalau bisa sholat berhak dapat surga. Ya itu kan ujub. Kenapa ikhlas itu susah? Sebab awalnya dimulai dengan syariat. Tapi kalau Anda diawali secara ilmu hakikat, ikhlas itu ya mudah. Ikhlas itu harus dimulai dengan hakikat dulu, jadinya mudah. Ini contoh juga. Saya mengajar. Ya Allah, Engkau mentakdir saya alim, mentakdir saya bisa mengajar, berarti Engkau memberi saya bisa ibadah, ya selesai jadinya. Tapi kalau secara syariat, wah, guru itu satu huruf aja bisa jadi 1.000 dinar. Terus jadi mudah menggerutu. Saya mengajar nggak dihormati, upahnya sedikit, jadi nggak karu-karuan.
gara-gara awalnya memandang memakai syariat. Saya mengajar berarti berhak mendapat uang. Katanya satu huruf bisa ditarif 1000 dinar. Tapi kalau awalnya menggunakan ilmu hakikat, saya mengajar ditakdirkan Allah, ditakdir diberi kesempatan ibadah. Jadi sudah gak akan terpikirkan, gak akan mengungkit-ungkit lagi. Jadi sekarang dilatih caranya ikhlas itu gimana? Ya ikut ilmu hakikat. Jadi kalau pertama memakai ilmu syariat, ikhlas itu jadi terpaksa. Anda merasa punya uang, merasa melakukan sholat, merasa mengajar, sudah diajari tapi nggak hormat sama saya, jadi tersinggung lah. Nggak hormat sama kiai, malah menyiksa hati jadinya. Tapi kalau Anda menggunakan ilmu hakikat, selesai. Nggak akan terpikirkan apa-apa. Makanya cara yang mengarang kitab hikam, kitab ihya, ikhlas itu mudah. Yang membuat susah itu ikhlas menggunakan ilmu syariat. Sehingga Anda ujub, uang itu punyaku, mengajar itu ilmuku. Masjid itu kalau nggak ada saya nggak jadi masjid, sehingga jadi menggerutu. Nah begitu. Jadi teman-teman, ikhlas itu perlu dilatih. Kalau kita sudah terbiasa dilatih, insya Allah segala sesuatu tuh lebih mudah, lebih ikhlas. Karena semuanya itu hanya titipan. Syariatnya itu punya kita, tapi hakikatnya sebenarnya hanya Allah. Itu tadi ceramahnya beliau tentang bagaimana cara kita supaya ikhlas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.